Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk kita mendengarkan dan memberikan masukan terkait dari penyusunan visi dan misi dari Pak Muhammad Ibrahim sebagai calon guru BK, visi misi tentang kegiatan guru penggerak, yang mana mudah-mudahan visi misi ini akan menjadi sebuah masukan baik untuk beliau sendiri sebagai guru penggerak maupun ibu bapak guru yang lain, termasuk juga bisa menjadi visi dan misi sekolah ke depannya. Mudah-mudahan nanti dari diskusi kita terkait dengan penyusunan visi dan misi ini kita bisa mendapatkan banyak masukan dari bapak dan ibu guru, sehingga visi dan misi ini bisa menjadi visi misi yang terbaik untuk khususnya untuk Pak Muhammad Ibrahim guru penggerak maupun nanti menjadi visi dan misi sekolah. Untuk singkatnya waktu, kami persilakan Pak Ibrahim untuk memaparkan visi dan misinya kepada beliau. Bapak kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Walhi selaku pendamping pengajar praktik, yang saya hormati Bapak Ibu guru. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak pendamping tadi, di sini sebenarnya saya ingin menyampaikan sebuah keinginan ke depannya bagaimana cara menyusun sebuah visi misi ya. Jadi di awal coba diperhatikan slide ya. Jadi about me ya, tentang saya mungkin sudah tidak asing ya. Jadi Muhammad Ibrahim, CGP Angkatan 8, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk bagaimana cara merumuskan sebuah visi ya. Jadi ketika sebuah instansi atau sebuah lembaga itu ingin maju, ingin menggapai sesuatu yang diinginkan ke depannya, itu harus ada visi ya. Kemudian visi itu bagaimana tidak sekedar bagaimana kita menyusun secara singkat kata-katanya apa yang diinginkan, tetapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana langkah-langkah membuat sebuah visi itu sehingga nanti apa yang kita ingin gapai, apa yang ingin kita capai ke depannya itu bisa berhasil. Jadi nanti akan ada beberapa langkah bagaimana menyusun sebuah visi yang baik ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu mari kita memahami apa sih pengertian visi itu ya. Jadi supaya tidak sering kita dengar yang namanya visi kemudian ada namanya misi ya. Jadi kalau terkait dengan pengertian visi itu merupakan suatu tulisan yang di dalamnya terdapat pernyataan cita-cita dari sebuah instansi atau lembaga ya, itu visi. Sedangkan misi itu adalah bagaimana cara kita untuk menggapai apa yang kita cita-citakan, itu ya. Itu gambaran, itu pengertian daripada visi. Selanjutnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak pendamping tadi, saya sebagai guru penggerak atau CGP Angkatan 8 ini diminta untuk membuat sebuah gambaran ke depannya seperti apa seandainya nanti kita sebagai pemimpin pelajaran ya. Insya Allah nanti kalau kita memang disempatkan atau diberikan izin atau diberikan sebuah kelebihan untuk menjadi pemimpin kalau pemimpin pelajaran mungkin kita sudah jadi pemimpin pelajaran, tetapi nanti kedepannya kalau kita diberikan lagi wewenang atau tugas yang lebih tinggi lagi sebagai pemimpin atau kepala sekolah, itu harus kita mampu untuk menyusun sebuah visi kita mau bawa kemana sekolah itu. Jadi seperti di sini imajinasiku tentang murid masa depan, kita harus punya bagaimana sih
keinginan kita terhadap siswa kita ke depannya. Di sini saya memimpikan murid-murid yang menjadi pemimpin di masa depan, kemudian memiliki karakter luhur dan berprofil Pancasila serta memiliki life skill abad ke-21. Yang dimana Bapak Ibu ya, jadi sekarang ini kita sudah mulai, kurikulum kita sudah berubah. Yang kemarin dari K13 sekarang sudah beranjak lagi ke Merdeka, kurikulum Merdeka. Dan khususnya di sekolah kita sendiri itu sudah menerapkan dari kelas 1 kemarin sampai kelas 4 ya. Kemudian tahun ini rencananya adalah kelas 2 dan kelas 5. Jadi yang dimana pada Merdeka itu yang ditekankan adalah bagaimana profil pelajar Pancasila ya. Jadi ketika kita mau dalam sebuah visi itu harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini ya. Kalau yang sekarang itu lebih mengarah kepada bagaimana pendidikan profil Pancasila, yang dimana adalah berketuhanan, kemudian berpikir global, kemudian inovatif, kreatif gitu ya, bersifat gotong royong. Itu adalah dimana acuan-acuan yang dipakai untuk menerapkan untuk kurikulum Merdeka. Kemudian selanjutnya murid saya akan menjadi, ini harapan saya ke depannya. Harapan saya ke depannya adalah murid saya akan menjadi anak-anak yang memiliki sumber daya manusia yang tangguh, berakhlak mulia, inovatif, kreatif, mandiri, bernalar kritis, dan memiliki jiwa sosial yang peka ya, jika itu jiwa. Jadi inilah keinginan saya nanti ketika yang saya harapkan terhadap murid-murid saya yang kedepannya. Tapi mudah-mudahan itu tidak bisa berhasil kalau kita sendirian ya. Itu perlu ada kolaborasi dari semua pihak, baik kepala sekolah, kemudian teman-teman sejawat dan orang tua. Jadi hal-hal yang kita inginkan itu harus ada kolaborasi semua stakeholder yang ada. Kemudian saya juga memimpikan murid anak yang memiliki dedikasi yang tinggi, anak yang bertanggung jawab, anak yang selalu ceria dan penuh kebahagiaan. Apalagi sekarang Merdeka itu kurikulum Merdeka, di mana pada kurikulum Merdeka ini anak kita hanya sebagai fasilitator saja, tidak sebagai sebagai fasilitator artinya bagaimana kita mengarahkan, kita memfasilitasi siswa itu. Tidak kalau kesannya yang dulu itu kita sebagai objeknya, kita hanya berpusat, pendidikan itu berpusat pada guru. Tetapi sekarang kalau di Merdeka ini sendiri, itu pembelajaran itu pusatnya pada siswa. Hanya kita sebagai guru itu hanya bagaimana untuk memfasilitasi siswa-siswa kita dalam belajar, gitu ya. Selanjutnya saya juga mempercayai ya, semua murid itu memiliki keunikan dan kodratnya masing-masing. Pada dasarnya kalau kita merujuk kepada pendidikan atau teori-teori agama kita, khususnya agama Islam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah ya. Semua siswa, semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Dia tidak ada goresan-goresan. Tetapi nanti berbeda lagi dengan pemikiran HD ya, yang dimana ada 3 di sana nanti akan jadi ada keunikan-keunikan pada diri anak itu. Jadi keunikan-keunikan inilah yang akan bagaimana kita menuntun mereka untuk mencapai sebuah apa yang menjadi potensi-potensi yang ada pada mereka. Itu. Ya, kemudian dan kodratnya masing-masing. Di sini ada kodrat yang namanya kodrat alam dan ada namanya kodrat zaman. Bagaimana kita menuntun anak-anak kita itu sesuai kodrat alamnya, sesuai potensi yang dimiliki sejak lahir. Kemudian bagaimana kodrat zamannya itu kita arahkan, kita tuntun, kita bina, kita didik anak-anak tersebut sesuai zamannya. Sekarang zamannya seperti apa? Tidak bisa kita tuntun anak itu seperti zaman kita dulu, ya. Sekarang sesuai kita akan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak itu sesuai dengan zamannya. Ya, gitu ya. Lalu ini saya percaya hal seperti itu.
Selanjutnya juga saya memimpikan sekolah. Ya, kemudian nanti kalau dipercayakan seperti beliau ini sudah jadi kepala sekolah, Maria, alhamdulillah, selamat tadi sekali saya ucapkan. Jadi saya memimpikan sekolah yang menjadi sarana dalam pembentukan karakter. Kemudian menanamkan karakter jujur. Nah, kalau kita melihat memangnya pada zaman-zaman pada akhir-akhir ini adalah sifat jujur ini sangat sulit sekali. Baik kita sebagai guru, siswa juga seperti itu. Kejujuran itu tidak dalam bentuk bagaimana kita bertransaksi dan jual beli saja ya, tetapi bagaimana kita jujur dalam diri kita ketika kita datang ke sekolah seperti itu ya. Bagaimana kita menghargai waktu, bagaimana kita disiplin, bagaimana semua sebenarnya dalam kegiatan kita sehari-hari itu harus ada nilai-nilai jujur itu. Ketika nilai jujur sudah kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah apapun yang akan kita kerjakan, siapapun yang ingin kita ajak berkolaborasi untuk bekerja sama akan menghasilkan sesuatu yang positif. Kemudian selanjutnya saya juga memahami murid-murid itu ibarat benih-benih yang dirawat dengan baik secara kodratnya. Seperti katanya KHD ya. Jadi padi itu kan tidak bisa tumbuh menjadi jagung. Kalau padi sudah jagung seperti itu ya. Sekarang bagaimana kita ketika untuk merawat tubuhnya bisa tumbuh baik, itu kan harus kita misalkan nanam padi, siram, kasih pupuk segala macam kan, seperti itu. Jadi hingga diharapkan tumbuh kembangnya bisa baik dan bermanfaat untuk semua orang di masa depan. Begitu juga hal anak ya. Anak kita bagaimana cara kita memberikan teladan-teladan, kemudian memberikan pembiasaan-pembiasaan dari kecilnya sehingga nanti kedepannya kita harapkan mereka mampu untuk menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupannya. Selanjutnya apa lagi? Visi ya. Dari gambaran-gambaran tadi saya mempunyai atau keinginan sebuah visi ya. Sebuah visi itu bagaimana mewujudkan pendidikan yang merdeka. Ya, kalau sudah merdeka itu kan guru merdeka, siswa merdeka, semua kita merdeka, senang kan? Kalau semua sudah merdeka, sudah terbebas dari tidak ada hal-hal yang mengganggu dalam diri kita, maka kita akan senang dalam melakukan sesuatu. Kita akan happy dalam melakukan sesuatu tersebut dan insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Itu dengan kata kunci merdeka dulu, ya, merdeka. Kemudian berprestasi. Kemudian nanti kalau sudah merdeka, insya Allah akan bisa berprestasi nanti ke depannya. Semua senang, semua tidak ada tekanan-tekanan ketika kita memberikan sebuah pembelajaran atau materi kepada siswa sudah merasa merdeka, maka insya Allah prestasi itu akan bisa didapat. Ya, ibaratnya kita coba sudah. Kalau kita lagi senang, ya kan, maka segala sesuatu itu pun akan bisa maksimal, bisa baik hasilnya yang akan kita kerjakan seperti itu. Kemudian berbudaya, ya, kemudian budaya ini perlu juga dilestarikan. Karena tapi budaya ini juga atau semuanya sebenarnya ya, merdeka, berprestasi, budaya melalui kolaborasi yang mencerminkan nilai-nilai profil Pancasila. Apalagi dalam Merdeka ini ada namanya P5 ya. P5 itu bagaimana proyek di mana anak diminta untuk aksi langsung, bagaimana aksi nyatanya terhadap materi pelajaran yang mereka dapatkan pada yang di dalam kelas begitu ya. Inilah visi saya kedepannya kalau sebenarnya Bu Kepala juga harus hadir ya nanti supaya bisa mengkombinasikan kepala karena itu tuntutan memang kita tidak bisa, karena harus selalu kita mengupdate segala sesuatu itu sesuai dengan zamannya. Kalau saya lihat ya, visi sekolah saat ini adalah bagaimana sekolah berkualitas, pribadi yang berbudi pekerti luhur, sehat, prestasi berdasarkan iman dan takwa. Ya memang ada masuk di sini ya, ada beberapa poin seperti yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berpekerti luhur,
kemudian sehat, berprestasi, iman takwa, itu sudah ada, sudah masuk. Tetapi tidak secara spesifik lagi sebenarnya ini. Tapi bisa lagi ditambahkan sebenarnya ada kombinasi daripada setiap mengusulkan seperti ini ya sebenarnya menurut kepala sekolah. Tetapi dalam membuat visi itu ya, perhatikan ada beberapa langkah, tidak serta-merta seperti yang di awal tadi saya katakan kita membuat sebuah tulisan atau istilahnya copy paste dari punya orang. Belum tentu sekolah kita dengan sekolah lain itu sama. Tetapi rata-rata sekarang kalau yang melihat ya, banyak itu dibilang 12 visi misinya atau kurikulum ya, kalau kita bicara kurikulum itu dari ujung sepotong sana sampai Gunung Sari ini paling ujung bagian utara itu kurikulumnya sama. Sisanya copy paste ya. Hanya saja dirubah di di SD-nya, kemudian atau nama sekolahnya baik itu SMA, SMK, kemudian SMP, SD itu mungkin, tapi tidak semua sih ya, mungkin hampir 90% lah copy paste ya. Ya, jadi ini ada dari pembelajaran yang saya lakukan dalam CGP ini. Ini ada langkah-langkah bagaimana kita menetapkan atau membuat sebuah visi misi. Ada istilahnya ATAP. Ini prakarsa, pernyataan prakarsa. Ketika kita mau membuat sebuah visi misi, ada namanya pernyataan prakarsa. Itu diistilahkan dengan ATAP ya. ATAP itu A-nya aset, T-nya tantangan, A itu aksi, kemudian P itu pembelajaran. Eksekusi sebenarnya di sana ya. Jadi inilah langkah-langkah aset kita. Yang pertama, antara sekolah yang satu dengan lainnya itu kan berbeda pasti asetnya. Apa yang dimiliki, potensi apa yang dimiliki. Tantangannya pasti berbeda juga. Ketika ada di perkotaan, kemudian di pedesaan, kemudian di tempat yang biasa-biasa di pegunungan, itu kan pasti asetnya, kemudian tantangannya, kemudian aksi pun akan berbeda, sangat berbeda sekali. Bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita mempraktikkan daripada visi misi tersebut. Kemudian bagaimana pembelajaran yang bisa diambil dari pada visi misi tersebut. Visi ya, bukan misi ya. Kalau misi itu nanti kita buat visi dulu. Karena nanti setelah visi itu baru penjabarannya menjadi sebuah misi. Ya, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya inilah, kalau saya lihat di sekolah ini ya, di SD 1 Depan, ini kenapa tadi saya munculkan keinginan memberikan sebuah visi seperti tadi. Yang lihat ya aset yang dimiliki oleh SD 1 Depan ini, yang dimana kepala sekolah, mulai dari kepala sekolah, itu memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program kegiatan sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, sudah tahu, sudah sangat mengetahui dengan apa yang diprogram oleh sekolah, bagaimana supportnya, bagaimana dukungannya, baik materi maupun moral maupun material terhadap sekolah ini. Dan alhamdulillah dalam tahun-tahun terakhir ini kita mendapatkan beberapa prestasi seperti kemarin Cilestor dapat juara 1, di MIPA dapat juara 2, kemudian di IPA ya, di sains itu kita dapat juara 2 juga sampai kabupaten kemarin. Oh ya, juara 3. Tetapi itu prestasi yang luar biasa. Kita kedepannya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi ya. Baik, jadi kemudian guru. Kalau kita lihat guru di sini ya, semua hampir itu 99% itu sebenarnya gurunya kreatif. Kemudian kolaborasi. Semuanya ini bisa, semua guru-guru ini bisa diajak kolaborasi. Komunikasi kita bagus dengan mereka. Apapun yang kita minta untuk menyelesaikan sebuah sesuatu, seperti hasilnya kemarin itu berkat dari kolaborasi kita semua kan. Seperti kemarin di TUP kita dapat juara 2. Ini yang bagian ini siapa, bagian itu siapa. Kemudian itulah bentuk kolaborasi kita, sehingga bisa membuatkan atau menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kemudian komunikatif kita alhamdulillah lancar-lancar karena hampir semua di sini orangnya humble ya, jadi semua enak kita ajak komunikasi. Kemudian selalu smile senyumnya,
Makanya kalau setiap datang itu smile kayak orang baru selesai aja gitu ya. Biasanya itu pasti senyumnya lebar sekali, memang begitu. Tapi pada hakikatnya senyum-senyum itu berdasarkan dari dalam hati, bukan karena ada sesuatu. Itu karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian murid, kita punya aset murid, berperan aktif. Ya, kemudian ekstrakurikuler kita juga banyak di sini. Itu aktif sekali siswa-siswa kita dalam mengikuti seperti pramuka, kemudian kasidah, drum band, ya. Kemudian apa lagi? Ya, tari, gitu ya. Itu baik secara akademik maupun akademik, itu alhamdulillah kita anak-anak kita berperan aktif. Kemudian komunitas sekolah atau orang tua itu mendukung sepenuhnya program sekolah. Ya sepenuhnya ya. Sepenuhnya kalau bilang sebagian nanti. Tapi kita rata-ratakan ini kalau kita menggunakan KKM-nya 7 itu dia dukungan wali murid itu 85% lah. Seperti itu. Di atas KKM kita simpulkan dia menjadi sepenuhnya. Kemudian sarana prasarana yang memadai, alhamdulillah kita sarana prasarananya baik di kelas maupun di halaman, alhamdulillah Bapak Ibu bisa lihat kita dan kita rasakan bagaimana sarana prasarana yang dimiliki. Ini termasuk aset. Ini perlu jadi tanah kita. Tidak semata-mata seperti tadi. Misalkan lapangan tak ada, dia mengadakan ini kan, kemudian dia mau sesuatu sarananya tak lengkap, kemudian dia mengadakan itu kan tak logis juga kan, seperti itu. Makanya yang perlu diberikan itu asetnya dulu. Asetnya seperti apa? Kemudian orang tua tidak mendukung, kita mengadakan ini tak bisa juga berjalan kan, seperti itu. Itu aset-aset kalau di Bapak ini yang saya lihat seperti itu. Selanjutnya tadi T, tantangan. Ya. Jadi tantangan itu ada berasal dari luar, di mana kurangnya kuliah dari sebagian kecil ya. Yang kecil seperti tadi itu 85%, 25%-nya itu sebagian kecil wali murid yang acuh terhadap kebiasaan-kebiasaan yang baik dilaksanakan oleh sekolah. Seperti mohon maaf Pak, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kita kerjakan di sekolah ini mulai dari pagi itu jam 7.00 kita sudah mulai senam ya. Kemudian setelah kita senam itu kita melakukan nyanyi lagu-lagu daerah, lagu-lagu wajib itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme anak-anak. Kemudian setelah itu kita membaca ayat-ayat pendek itu secara keseluruhan baik guru maupun siswa. Itulah rutinitas kita kerjakan mulai dari Senin upacara kan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya kita imtak, kemudian Sabtunya kita latihan tata upacara. Kemudian tantangan yang juga berasal dari guru-guru senior ya, kalau saya di sini ya. Sebenarnya pada dasarnya guru-guru senior memberikan dukungan terhadap program sekolah Pak ya. Jadi akan tetapi ketika eksekusi atau pelaksanaan dari program tersebut mereka tidak ikut serta, ada yang ikut, ada enggak seperti itu. Itu memang tantangan ya. Ada yang tidak ikut, yang bukan acuh tak acuh ya, tetapi karena sudah kondisi bising, kemudian karena sifat uzurnya mungkin ibu juga tahu, tapi syukurlah yang senior ada di sini ya. Nah, makanya itulah buktinya kan kita ada perkumpulan di sini dan pertemuan, beliau tidak hadir di sini. Itulah kalau dia memang begini ya, dia kalau menyampaikan sesuatu itu apa adanya, mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman ini, ke yang senior, karena alhamdulillah komunikasi saya dari kepala sekolah sampai yang termuda gimana tanggapannya tentang pribadi Ribahan, komunikasinya gimana, gitu kan ya. Jadi begitulah mungkin karena orang-orang biasa julukan untuk Ribahan. Luar biasa. Satu kata untuk Ribahan. Hebat. Masa hebat saya. Ini kan supaya tidak ada dosa di antara kita kan? Iya, memang hebat. Ya, betul. Lanjut aksi tadi atap ya. Pertama tadi apa? Tadi aset, T tantangan, aksinya sekarang. Dari aset yang kita miliki kemudian tantangan itu
bagaimana mengakomodasi aspirasi yang berasal dari luar. Apa aspirasi-aspirasi dari luar itu kita akomodasi, kita kumpulkan, kita telaah, ya. Kemudian melakukan pendekatan secara persuasif terhadap wali murid yang kurang peduli. Itu persuasif kita caranya. Misalkan seperti kemarin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang seperti sains kita, ya. Kita juga komunikasi dengan wali murid bagaimana ketika kita memberikan materi-materi di sekolah, mereka juga harus ikut serta. Bagaimana pembinaan-pembinaan, bagaimana mengontrol anak mereka di rumah. Seperti itu. Itu bukti daripada kolaborasi kita dengan wali murid. Terus selanjutnya melakukan pendekatan kepada guru yang tidak mau berperan aktif. Tapi alhamdulillah kalau bukan sombong ya, dikira sombong nanti kalau pendekatan saya seperti semua orang, alhamdulillah bisa diterima. Gitu kan Bu Ani ya, terima ada saya. Saya makanya ibu-ibu ini bilang, seandainya Pak Ribahan itu masih muda mau sudah sama dia. Itu kata-katanya yang kata-kata yang nyeleneh ya dari para ibu cantik. Ya, kemudian selanjutnya penerapan. Jadi penerapannya saya ingin untuk menerapkan itu semua melalui kolaborasi menciptakan peran aktif warga sekolah untuk melakukan perubahan sesuai paradigma pendidikan abad 21 agar tercapainya merdeka belajar dan mengajar dengan mengimplementasikan profil Pancasila. Ya, ini sesuai sudah ya. Inilah intinya kolaborasi sebenarnya. Tidak bisa sesuatu masalah, tidak bisa suatu pekerjaan itu akan selesai dengan bagus, dengan maksimal tanpa ada kerjasama. Apalagi dalam sebuah lembaga besar. Itu bagaimana kita mengedepankan komunikasi, kemudian bagaimana kita mengedepankan kolaborasi. Insya Allah, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan dengan kolaborasi, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu ya, itu penerapan yang ingin saya terapkan. Selanjutnya pernyataan prakarsa perubahan. Jadi ini pernyataan saya, ya. Menciptakan peran aktif warga sekolah dengan mengimplementasikan pendidikan abad 21 melalui kolaborasi. Intinya kolaborasi. Ya, jadi bagaimana implementasi pendidikan abad 21? Di mana abad 21 ini kita dituntut untuk selalu mengupgrade diri. Tidak kita tidak bisa tertinggal. Sekarang, tetapi yang paling terpenting itu sebenarnya bukan kognitif kita itu, tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana perilaku kita, bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan. Kalau dibilang pintar kan, banyak yang mengatakan komputer itu lebih pintar ya. Tinggal kita nanya sama Mbak Google, apapun bisa didapatkan jawabannya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana penanaman karakter terhadap anak, ya, itu intinya. Bagaimana kenakalan kamu dipekerti, kemudian sifat gotong royong, inovatif, kreatif, itu harus dari diri kita. Makanya kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang guru harus selalu mengupgrade diri. Ya, yang mungkin bisa dicontoh juga berapa orang-orang sukses itu ya dengan melihat sebuah referensi lainnya. Lanjut, next ya, langkah-langkah konkret dalam membangun kolaborasi. Jadi langkah konkret dalam kolaborasi adalah bagaimana mengedepankan komunikasi. Ini juga pernah saya sampaikan di pas waktu loka kemarin. Ketika komunikasi kita lancar, baik, dengan kata-kata yang maka insya Allah akan bisa diterima apa yang akan kita rencanakan. Misalkan Bapak Ibu mau menginginkan fasilitas atau perlengkapan pasal prasyarat dalam kelasnya, silakan komunikasikan dengan baik. Jangan sampai ada kata-kata negatif yang keluar dari mulut kita melalui orang lain, padahal yang dituduh itu orang lain seperti itu. Mari kita mendapatkan komunikasi baik dengan kepala sekolah, komunitas atau sejawat siswa dan wali murid. Ya, ketika komunikasi sudah baik, maka semuanya insya Allah akan bisa terselesaikan. Ya, next. Nah ini ya. Jadi dalam kalau kita berbicara tentang inquiry ya, jadi ini ada juga langkah-langkah bagaimana supaya maksimal visi-misi yang ingin kita terapkan dalam sebuah lembaga atau sekolah. Itu ada nama kita menggunakan metode inquiry apresiatif. Kalau inquiry itu adalah
bagaimana kita mencari, ikut serta, begitu ya, meneliti, menelaah, mengkaji, pokoknya ikut serta itu dikenal sebagai kalau inquiry apresiatif atau EI itu dikenal sebagai manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ini harus ada kolaborasi dan ada prinsip-prinsip psikologi positif di sekolah. Ya, pendekatan EI juga dapat dimulai dengan hal-hal positif dan bagaimana cara mencari, bagaimana mempertahankannya dengan cara memunculkan strategi dan menurutnya. Next. Nah, ini intinya sekarang dalam membuat sebuah visi ya. Ya, nanti mudah-mudahan Bu Ani, Bu Patona, Bu Ning bisa menjadi kepala sekolah ke depannya ya. Ya, jadi ketika nanti ke depannya dipercayakan menjadi sebuah pemimpin sebuah lembaga, mungkin seperti ini ya. Mungkin tidak berkesempatan ikut di CGP Pak ya, tetapi mungkin ilmunya yang berbagi. Beginilah mungkin langkah-langkah bagaimana membuat sebuah visi yang baik. Ya, tidak sekedar di lembaga, sebenarnya di rumah juga sebenarnya bisa kita terapkan ini. Di rumah ya, kita bisa terapkan. Kita harus ada visi sebenarnya di sekolah, di rumah itu juga, supaya menjadi sebuah sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti itu. Ada visi kita ke depannya mau dibawa kemana, gitu ya. Nah, itu. Ya, ada namanya Bagja, kampus Bagja. Bagja itu pertama yang harus jadi acuan kita itu, kita pertama buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian G dari mimpi, C jabarkan rencana, A atur eksekusi. Ya, ini nanti bentuknya. Tadi kita mulai dengan B, yang Bagja itu ya, yang istilah Bagja tadi B, buat pertanyaan. Pertama kita harus membuat pertanyaan, apa sih yang harus saya lakukan untuk mencapai misi? Itu kita harus ada tanamkan dalam pikiran kita. Itu jadi tidak untuk kita membuat misi itu apa sih yang harus saya lakukan untuk mencapai itu. Kemudian yang kedua, apa tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, seperti di sini, pertanyaan awal yang muncul di benak saya itu adalah apa yang harus saya lakukan untuk mencapai misi yang tadi di awal, ya. Kemudian tindakan yang saya lakukan dalam pertanyaan tersebut itu adalah bagaimana mencapainya. Saya mencoba mencari referensi dari sekolah. Saya akan mencari referensi dari sekolah sudah berkembang. Mungkin nanti ada sekolah-sekolah yang sudah berkembang seperti SDN Taman Sari, kemudian ada beberapa sekolah penggerak juga kan. Di Gunung Sari ini alhamdulillah kebetulan di gugus kita ini saja ada 2 sekolah penggerak. Oh, ada 3. Ada sekolah penggerak, mungkin itu nanti akan menjadi acuan-acuan referensi untuk bagaimana kedepannya kita lebih baik lagi. Kemudian berkolaborasi dengan warga sekolah, komite, wali murid dan lingkungan luar sekolah, gitu ya. Kemudian selanjutnya ambil pelajaran. Kita buat pertanyaan lagi. Sekolah mana saja yang sudah berhasil? Yang jadi acuan kita. Ini memang kelihatannya sepele, tetapi sebenarnya akan menjadi sebuah data di kita, sebuah rujukan di kita, sebuah referensi untuk kita untuk mencapai sebuah apa yang kita inginkan. Kita harus menjadi pelajaran-pelajaran pada diri orang juga ya. Dan tidak bisa kita mengandalkan apa yang kita miliki. Kalau kita berdiri sendiri, maka akan sangat tidak maksimal hasilnya nantinya. Kemudian bagaimana sekolah tersebut berhasil, ya kita lihat oh sekolah ini berhasil dia, visinya seperti apa, bagaimana cara penerapannya, situasi apa yang ya seperti itu ya. Kemudian pokoknya intinya bagaimana kita buat pertanyaan, kemudian bagaimana kita melakukan tindakan. Next, yaitu kita menggali mimpi. Ya, kita gali mimpi, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya rancang untuk mencapai visi tersebut. Ada kita sebuah mimpi yang akan kita cita-citakan itu
kita buat suatu pertanyaan, kemudian untuk pertanyaan tersebut apa tindakan kita, seperti itu ya. Sebenarnya ini butuh waktu lama sekali ya, agak-agak secara detail kita diskusikan, tapi karena ya, kemudian yang terakhir atur eksekusi, yaitu dalam eksekusi ini siapa saja yang akan dilibatkan, itu perlu kita pikirkan. Ya, dalam siapa saja. Kemudian di sini seluruh warga sekolah dari elemen pendukungnya, baik itu kepala sekolah, teman sejawat, siswa, kemudian komite sekolah, itu semua harus dilibatkan. Ketika semua sudah dilibatkan, kita menjalin sebuah kolaborasi dengan mereka semua, maka seperti di awal lagi, tentunya akan menghasilkan sebuah visi yang baik. Kapan usaha mencapai visi ini? Ya, awal tahun biasanya ya, itu akan lebih efektif lagi kalau kita menerapkan atau membuat sebuah visi itu pada awal tahun. Kemudian bagaimana mencatat kemajuan dan pencapaian visi? Dilihat dari rapat pendidikan pencapaian visi. Dan alhamdulillah kemarin dari rapat sekolah kita ya, ini kan kemarin rapat sekolah ini dilihat dari sekolah lingkungan, kemudian dari AKM kemarin, kemudian gimana literasinya, gimana numerasinya, kemudian alhamdulillah di sini dia yang dipercayakan untuk numerasi literasi itu ya kemarin, alhamdulillah untuk membina juga anak-anak dalam bidang bagaimana mengembangkan literasi numerasi. Alhamdulillah secara peringkat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, SDN 1 Dopang itu merupakan termasuk peringkat teratas. Alhamdulillah, itu di kemarin ya. Secara nasional dia menengah ke atas, dia menengah teratas. Itu dari literasi numerasi yang dimiliki oleh SDN 1 Dopang. Itu berkat saling bersama, kolaborasi dan numerasi juga atau yang dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian semua guru itu ya, ini terutama guru-guru yang cantik-cantik yang sangat telaten. Inquiry, iya sangat tulis sedikit, ya in, itu ya. Jadi, nah itulah pemaparan dari saya Muhammad Ribahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat aku,